Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Masih inget nggak kalau dipanggil Big Kids, apa ya yang harus dilakukan? Tuh, siap gerak? Siap ya, Big Kids? Hebat semuanya. Sudah siap memuji Tuhan? Ayo, kita akan memuji Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami mau berdoa, mendengar firman Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Tolong kami semua supaya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Siap semuanya? Ayo bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Siap ya? Let's go! Siap semuanya ya? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Wah, anak-anak Big Kids hebat semuanya. Bisa memuji Tuhan dengan lagu ini. Tapi kita belum menggunakan kaki kita, tangan kita dengan lebih banyak lagi. Jadi Ibu Lani mau ajak anak-anak, ayo kita mau mendaki gunung, menuruni lembah, berenang-berenang, dayung-dayung. Ayo semuanya sama-sama kudaki-daki. Siap semuanya ya? Dari bawah. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang yuk. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang yuk. Ku terbang
terbang, terbang, terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesus. Sebab siapa? Sebab engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Sebab engkaulah Yesusku. Wah, senang sekali ya. Jadi anak Tuhan pasti ditemani di mana-mana. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada, di mana-mana semuanya selalu ditemani sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya seru loh, tentang seorang bapak yang sangat taat. Anak-anak sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita sama-sama menyiapkan hati kita. Siapkan hati kita dengan pujian ini. Roh Kudus yang manis. Ayo anak-anak sikap berdoa ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Jadi seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang taat. Anak Tuhan yang taat. Anak Tuhan yang taat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami mau duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Jadi anak Tuhan yang taat, jadi anak Tuhan yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya di sekolah minggu. Ayo disiapin Alkitabnya. Kita sama-sama mau belajar hari ini tentang seorang bapak. Seorang bapak yang sangat diberkati Tuhan. Kak Ratna yakin kalau misalnya adik-adik di sini semua, Mama Papi, Om Tante, semua juga terberkati sama Tuhan. Coba diingat-ingat ya. Berkat apa yang Tuhan kasih ke anak-anak? Coba. Masih bisa nafas, masih bisa melihat, semua dikasih sama Tuhan ya, untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Bapak Abraham itu sudah tua, tapi belum punya anak. Jadi Tuhan kasih seorang anak bernama Ishak. Bapak Abraham mempunyai istri, namanya Ibu Sarah. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sayang banget sama Ishak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan minta. Ayo kita buka Alkitabnya ya. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ayo anak-anak buka ya. Kita baca sama-sama di ayat kedua. Oke, siap. Kita baca sama-sama ya. Firman-Nya, nyanyi besar, artinya firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal, itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anak-aanak tahu nggak? Zaman dulu orang-orang Israel, bangsa Israel mendirikan sebuah mezbah. Mezbahnya seperti ini. Seperti ini. Biasanya ada yang terbuat dari batu atau kayu, digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran. Biasanya bisa memberi sapi, kambing, domba, kerbau untuk menghapuskan dosa. Jadi bangsa Israel menghapuskan dosa dengan cara membakar hewan bakaran. Tapi Tuhan bilang apa tadi di ayat kedua ya? Ambillah anakmu yang tunggal, kata Tuhan, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah, persembahkanlah dia. Wah, pasti Bapak Abraham dan Ibu Sarah sedih ya. Menurut anak-anak, Bapak Abraham sedih nggak ya? Ayo kita baca ayat 3 ya. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana kudanya, keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Anak-anak bayangin, Abraham bangun pagi-pagi dan berangkat. Abraham taat sama Tuhan.
dia langsung pergi. Dia siapin kayunya, dia siapin untuk membantunya, dia juga siapin keledainya. Lalu apa yang terjadi ya? Yuk kita lihat video ini ya. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, anak-anak lihat kan? Wow, Tuhan menyiapkan domba untuk menggantikan Ishak. Begitu juga Tuhan mengirimkan Yesus kepada kita untuk menghapuskan dosa kita. Apa ya yang membuat Abraham bisa taat sama Tuhan? Apa ya kira-kira? Abraham bisa taat sama Tuhan karena dia percaya kalau misalnya Tuhan pasti mencukupkan kebutuhannya. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Abraham ngasih kita teladan untuk percaya dan taat sama Tuhan buat semua perintah Tuhan. Meskipun kadang-kadang memang sulit. Mungkin anak-anak di sini bilang, "Duh Kak, capek. Sekolahnya harus online. Semua harus di depan laptop. Bosen, ngantuk, pegel." Tapi meskipun semua sulit, anak-anak harus percaya kalau misalnya Tuhan pasti tolong anak-anak. Tuhan pasti kasih kesehatan buat anak-anak. Buat mama, buat papa, buat keluarga-keluarga yang lainnya. Dan ceritanya belum selesai sampai situ. Ayo kita baca ya. Di ayat ke-17. Kita baca ya. Kejadian 22 ayat 17. "Maka aku," kata Tuhan, "akan memberkati engkau." Engkaunya Abraham. "Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ayat 18, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku," kata Tuhan.
Wow, karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, semua bangsa terberkati, semua orang terberkati. Bayangin ya, kita bayangin kalau misalnya semua orang di dunia bisa taat sama Tuhan. Anak-anak semua bisa taat sama Tuhan, kakaknya bisa taat sama Tuhan, mama bisa taat sama Tuhan. Wow, kita bukan hanya bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita aja, tetangga kita, papi mami, mbak, sus, tapi kita bisa jadi berkat buat semua orang. Wow, karena mau ngikutin teladan Abraham. Anak-anak juga pasti mau kan? Kita mau belajar sama-sama ya dari teladan Abraham untuk bisa taat dan percaya sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan akan menolong kita meskipun keadaannya sulit, meskipun kadang-kadang sedih, tapi Tuhan akan selalu nolong kita dan selalu nolong anak-anak juga. Kakak Ratna berdoa supaya anak-anak di sini bisa terus percaya dan juga bisa terus belajar untuk taat sama Tuhan ya. Untuk terus berdoa, gimana caranya ya? Gimana caranya buat taat? Caranya meskipun sulit, meskipun sedih, kita mau terus berdoa. Kita mau sampaikan gimana sih Tuhan keseharian Kak Ratna gini diceritain sama Tuhan gitu ya. Kita selalu belajar taat. Yuk kita baca ayat hafalannya ya. Anak siap buka ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 8a. Siap? Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Ketika Abraham bisa taat dan percaya sama Tuhan, Kak Ratna yakin, Kak Ratna, anak-anak, semuanya semua bisa taat dan percaya sama Tuhan ya. Kita mau jadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pertemanan, dalam setiap aktivitas kita belajar taat dari Abraham. Yuk, kita semua lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah boleh belajar dari Abraham untuk taat dan percaya pada Tuhan dalam segala keadaan kami. Meskipun kadang-kadang sedih, kadang-kadang kami jengkel, tapi kami mau belajar dari Abraham untuk bisa taat dan setia mengikuti janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan untuk papi mami, buat semua keluarga kami, dan bantu kami untuk bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik sampai kami bisa sekolah minggu lagi di gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dengan taat, sudah rajin sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya.